Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah di acara podcast. Sebagaimana kita tahu, dalam waktu dekat ini sudah ada perekrutan CPNS di Bawaslu. Kemarin itu ada 13.750 pelamar yang melamar menjadi CPNS Bawaslu. Nah, untuk membahas hal itu, kita udah hadirin nih salah satu CPNS Bawaslu yang baru saja dilantik menjadi PNS, yaitu Mbak Husnul Khotimah. Salah? Husnul Faiza. Apa kabar Mbak Husnul? Baik. Mbak Husnul ini baru aja dilantik dari CPNS menjadi PNS. Gimana Mbak Husnul? Rasanya dari CPNS sudah dilantik jadi PNS? Oh, seneng dong. Seneng ya? Seneng. Dari yang awalnya dapat gaji 80%, terus sekarang udah berapa Mbak Unul? 100 atau Alhamdulillah ya. Boleh lah. Mbak Unul ini juga masuk ke dalam keanggotaan IJOMA. Apa tuh Mbak Unul? Ikatan Jomblo Istiqomah. Jadi teman-teman yang masih jomblo, ini Mbak Unul juga membuka lamaran menjadi pendamping hidupnya gitu. Ya, boleh. Baik, kembali ke tema kita pagi hari ini Mbak Unul. Mbak Unul, kan beberapa waktu lalu itu CPNS Bawaslu udah mengikuti seleksi CAT SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, kalau udah mengikuti seleksi kompetensi dasar, itu akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu SKB. Bisa diceritain sedikit nggak Mbak Unul? Apa sih itu SKB? Oh, iya. SKB itu sendiri kompetensi bidang. Jadi seleksi lebih menjurus ke bidang apa yang nantinya CPNS itu akan ditempatkan atau jabatan apa yang CPNS itu lamar. Jadi tesnya lebih mendalam mengenai soal tersebut, soal bidang yang gitu ya. Kan kalau di SKD itu ada poin-poin misalkan TWK, TIU sama TKP. Nah, kalau di SKB itu ada gak sih Mbak Unul pembagian poin-poin itu? Kalau untuk SKB diserahkan ke masing-masing instansi, jadi tergantung instansi masing-masing memberikan SKD model yang seperti apa. Karena yang pasti sistemnya CAT dan ada beberapa instansi yang menerapkan SKB dengan model wawancara, kesemaptaan, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Bawaslu sendiri nih Mbak Unul, kalau berkaca dengan pengalaman Mbak Unul kemarin, itu ada gak sih pas SKB setelahnya itu ada wawancara dan psikotes lainnya, itu ada nggak? Oh, kalau untuk di Bawaslu hanya CAT-nya saja, Mas. CAT aja? Iya, jadi bagi teman-teman nih yang kemarin udah lulus CAT-nya SKD, SKD-nya udah lulus, berarti otomatis bisa langsung ikut SKB atau ada penyaringan lain Mbak Unul? Kita lihat dulu seberapa jumlah SKD itu pelamar lolos formasinya itu harus 3 kali dari jumlah 3 kali dari jumlah formasi. Ya. Oh, berarti di ranking lagi ya Mbak Unul ya? Iya, di ranking. Oh, berdasarkan skor itu? Iya, berdasarkan passing grade. Kalau memang peserta itu udah lulus passing grade, tadi dilihat peserta itu masuk nggak ke dalam 3 kali formasi tersebut. Misal ada yang formasi itu 1, jadi kita lihat di ranking 1 sampai 3 seperti itu. Kan kalau kemarin Mbak Unul ya, waktu tahunnya Mbak Unul itu ada P1L sama P2L. Nah, kalau sekarang itu kan kayaknya yang lolos SKD-nya itu banyak ya Mbak Unul ya? Iya. Nah, kalau misalkan dia udah lulus SKD tapi skornya sama, itu Mbak Unul, dia ikut juga Mbak Unul? Kita lihat dulu, karena sudah dirankingkan 3 kali jumlah formasi, kita lihat seberapa tinggi nilai dari TKP-nya. Kalau TKP-nya tinggi, si A, ya berarti si A yang lolos. Berarti dilihat dari kepribadiannya ya? Berarti memang tujuan perekrutan ASN tahun ini ASN yang berkarakter ya Mbak Unul ya, karena dilihat dari kepribadiannya dulu. Iya. Oh, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang udah lulus SKD nantinya dilihat dari rankingnya 3 kali jumlah formasi baru berhak mengikuti tes SKB. Gitu ya Mbak Unul ya? Iya. Nah, terus bedanya SKB di Bawaslu sama instansi lainnya apa sih Mbak Unul? Apa di SKB Bawaslu-nya itu cuma ngebahas hal-hal kepemiluan aja? Apa ngebahas di kompetensi bidangnya aja? Gimana Mbak? Kalau di Bawaslu, pertama kita harus pahami dulu jabatan apa yang kita lamar. Karena masing-masing jabatan itu memiliki kompetensi bidang yang berbeda-beda. Oh gitu ya. Kalau di Bawaslu
analis pemilu, ada analis keuangan, dan pengelola keuangan. Saya ambil salah tiganya aja ya. Salah tiga. Jawa Tengah ya Mbak ya. Kali ini bukan salah satu, bukan salah tiga. Saya ambil salah tiganya. Untuk pengawas pemilu lebih ke pemiluan. Cuma tidak terlalu mendalam. Kalau saya sendiri kan pengelola keuangan. Rasa-rasa pemilunya saya ingat itu hanya 1 sampai 2 soal. Oh, lebih ke dasar-dasar keuangan apa gimana? Oh, gitu. Jadi waktu itu saya mendapatkan soal akuntansi dasar tentang manajemen keuangan, bagaimana neraca, seperti itu. Akuntansi dasar. Akuntansi dasar ya, sesuai berarti sama dengan kompetensi bidang yang dilamar ya Mbak ya. Iya, analis keuangan berarti jabatan apa yang dilamar itu yang dipertanyakan atau yang menjadi soalnya adalah masalah-masalah keuangan. Tapi ada juga masalah-masalah kepemiluannya gitu. Iya, hanya berapa persen. Waktu kemarin pengalaman Mbak Nul susah nggak sih Mbak waktu SKB Mbak? Untuk pengalaman? Iya. Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Iya. Oh gitu. Kalau dibanding melupakan orang lain lebih susah melupakan orang lain. Oh, lebih susah melupakan orang lain. Itu jadi catatannya guys ya, berarti SKB itu belajarnya gampang, nggak sesusah melupakan mantan yang pertama ya. Benar sekali. Iya. Terus waktu Mbak Nul belajar itu persiapannya dari mana aja Mbak? Apa baca-baca dari buku, beli buku, atau buka-buka diary? Enggak salah ya Mbak ya? Buka-buka diary enggak ya? Itu dari mana Mbak Nul persiapannya? Persiapan untuk yang pertama itu kalau ditanya persiapan, lihat dulu pesaingnya, nilai pesaingnya itu berapa. Setelah itu kita mulai jangan belajar dulu, pusing belajar. Iya, dulu. Saat yang pertama kita kumpulin niat, seberapa kita niat untuk mendapatkan posisi itu. Nah, setelah kita niat, nah kita baru bukalah Twitter. Waktu itu saya belajar dari Jadi komen-komenan di PKN itu ada yang membahas tentang soal-soal apa sih yang akan keluar. Memang soalnya nggak sama, cuma temanya yang sama. Kita yang butuhkan adalah tema. Sebenarnya untuk soal SKB itu tidak terlalu rumit, karena lebih ke dasar. Cara keuangan juga dasar seperti itu. Dasar-dasar keuangan. Iya, jadi saya memang belajar yaitu H-7. H-7 baru belajar. Baru baca keuangan. Baru baca keuangan. Itu ya. Terus nih Mbak Nul nih, untuk penilaian SKB itu kan bobotnya 60% Mbak Nul ya, dibandingkan dengan SKD. Berarti kan kalau misalkan nilai kita kecil di SKB itu ada kemungkinan lulus nggak sih Mbak Nul? Untuk kemungkinan itu sebenarnya selalu ada ya. Peluang itu selalu ada walaupun itu kecil. Apa salahnya kalau kita optimis ya Mas? Optimis ya, intinya itu yang Mbak Nul ya, optimis ya, percaya diri aja ya. Dulu, ya. Karena ada kemungkinan itu. Saya ceritakan sedikit. Teman saya itu SKB-nya sedikit, SKD-nya sedikit. Kecil gitu ya? Kecil poinnya. Dan ada kemungkinan untuk tidak lolos. Oh gitu? Dan ternyata tidak lolos. Tidak lolos? Karena dia memilih formasi umum. Namun, karena dari optimisnya dia, ternyata ada formasi putra-putri Papua Barat. Jadi, teman saya itu sekarang posisinya sudah ada di Putra Putri Papua Barat dan penempatan di Papua. Itu sebenarnya SKD dan SKB-nya nilainya kecil. Oh, gitu. Jadi ada kemungkinan untuk lulus itu ada kalau kita percaya bahwa kita itu bakal lulus. Terus waktu ketika Mbak nih tes SKD terus tes SKB itu kan ada tahapan-tahapannya. Itu pengalaman menarik apa sih Mbak Nul ketika jelang SKD dan SKB itu? Ada pengalaman menyedihkan atau ada cinta lokasi ketika SKB dan SKD gitu Mbak? Ada nggak sih Mbak? Ada. Ada ya? Selalu ada ceritanya. Selalu ada cerita ya? Iya, sebenarnya ada sesuatu yang saya ingat sampai sekarang. Jadi waktu SKD sebenarnya. Bukan SKB-nya yang diingat ya, tapi ceritanya. Bukan, tapi SKD-nya, lebih ceritanya. Karena apa? Sepatu pantofel yang saya pakai itu bawahnya lepas. Wah, itu pas waktu mau tes? Iya, pas mau tes. SKB? SKD yang awal. Ya, itu gimana tuh Pak? Jadi saya jalan, terus tahu-tahu lepas bawahnya. Saya bingung. Karena buru-buru atau? Karena buru-buru. Karena buru-buru. Benar, saya nggak ngecek tuh sepatu pas saya SMA. Kayak di iklan Mentos gitu ya Mbak ya? Terus tetap ikut
tes ya? Ikut, Tetap saya ikut ikut tes. Iya, sama optimis panitia saya. itu nggak dimasalahin ya? Enggak, karena bawahnya lepas, atasnya enggak. Oh, gitu ya. Tapi ada cinlok nggak sih Mbak? Apa pas di Bawaslu-nya cinlok? Kalau cilok sih ada ya. Ada ya? Nih Mbak Unul kan udah setahun di Bawaslu ya, dari CPNS jadi PNS. Ketika kerja itu apa-apa sih Mbak triknya untuk bisa lancar kerja di Bawaslu? Yang pertama kan kita sudah memahami bahwa kita itu di bidang apa, jabatan apa. Jadi kita harus memahami peraturan-peraturannya. Kalau di keuangan, PMK-nya seperti apa. Jadi kita lebih mudah untuk bagaimana sih alur keuangan seperti itu. Karena setiap instansi itu pasti pusatnya adalah di Kementerian Keuangan. Aturannya tetap sama seperti itu. Tetap sama ya? Dan yang paling penting setelah itu kita harus baca Perbawaslu, peraturan Bawaslu. Perbawaslu sebagai acuan ya Mbak ya? Acuan juga. Terus suka duka apa sih Mbak kerja di Bawaslu itu? Kalau suka duka lebih banyak sukanya ya. Banyak sukanya ya, karena teman-temannya juga kan seumuran-umuran ya? Iya, kalau di Bawaslu banyak sekali milenialnya sebenarnya. Gitu. Iya. Terus 3 kata nih Mbak buat Bawaslu apa sih Mbak menurut Mbak Inul? Aku sayang kamu. Bawaslu Mbak. Salah. Oke. Cegah. 3 kata loh Mbak. Cegah, awasi, tindak. Cegah, awasi, tindak. Oh, tangan dong buat Mbak Inul, cegah, awasi, tindak. Terus 5 kata Mbak Unul buat Bawaslu. Saya boleh kasih waktu dulu. 5 kata. 1, 2, 3, 4, 5. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersamamu, ayo kita ke pemilu. Lebih ya. Lebih dari 5 kata. Iya. Ya itu tadi pengalaman-pengalaman Mbak Inul selama menjalani tes SKD dan SKB. Ini Mbak Inul, kan kalau untuk jadi CPNS itu kan nggak langsung diangkat jadi PNS Mbak Inul. Setelah tes SKD, terus tes SKB, dia baru diterima menjadi CPNS. Nah, ketika udah jadi CPNS itu pun sepertinya belum bisa langsung diterima atau diangkat jadi PNS Mbak Inul ya? Iya. Itu ada tahapan apa lagi sih Mbak Inul? Setelah kita mendapat pengumuman SKB, kita itu akan mendapat pengumuman lebih lanjut tentang pemberkasan. Pemberkasan Kita Mbak Inul cek ya? verifikasi berkas dari ijazah, kecocokan ijazah, seperti itu. Setelah SKB selesai, kalau di Bawaslu kita tuh ada orientasi namanya. Oh, orientasi itu kayak gimana Mbak Inul? Kegiatan apa itu? Sebenarnya itu momen yang nggak bakal dilupain karena awal pertama kali di Bawaslu dan kita belum tahu penempatan di mana. Kita dipanggil untuk ke Jakarta dan VYI ya Mas. Waktu itu di Bawaslu saya pertama kali ke Jakarta loh. Oh, sebelumnya enggak Mbak? Enggak. Oh, jadi baru pertama kali lihat ibu kota ya Mbak? Iya, di Bawaslu. Saya datang ke gedung Bawaslu yang begitu megahnya. Saya dikumpulkan dengan teman-teman saya dari provinsi lain, seperti itu. Setelah itu diberangkatkan ke tempat yang sebelumnya belum pernah saya bayangkan. Karena saya bayangkan itu orientasi suatu lembaga, itu berarti di kantor, di gedung gitu ya, di aula gitu ya, aula, ya. Hotel mungkin ya. Tapi ternyata benar-benar badan pengawas itu menuntut anggotanya yang siap ditempatkan di mana saja. Coba bayangkan di mana? Yaitu di Gunung Bunder. Gunung Bunder. Ingat tuh guys ya. Waktu zamannya Mbak Unul masa orientasinya di Gunung Bunder. Iya, itu kan kalau nggak salah Gunung Bunder itu tempat kemah ya Mbak Unul ya? Iya. Alam terbuka ya. Nah, itu Mbak Unul juga di tempat seperti itu. Iya, saya di tempat seperti itu. Dan memang benar-benar diorientasi secara bukan dari abal-abal sebenarnya, karena kita ketemu sama pas pampres. Kita diajarkan bagaimana cara timing waktu membagi seperti itu. Jadi nggak hanya ditempa secara kompetensi, tapi juga ditempa secara fisik yang Mbak Inul ya. Jadi teman-teman yang daftar Bawaslu
setelah mengikuti SKD dan SKB terus udah dinyatakan lulus menjadi CPNS Bawaslu itu masih ada orientasi ya. Tapi mungkin nextnya nggak lagi di Gunung Bunter atau di mana Mbak Inul? Ada bocoran nggak itu? Aduh, gabung dulu di Bawaslu. Gabung dulu di Bawaslu ya, gitu ya. Nah, tadi Mbak Unul sempat bilang ada masa verifikasi berkas ya Mbak. Nah, berarti ketika masa verifikasi berkas itu ada kemungkinan berkasnya ditolak atau gimana Mbak? Ada ya? Kemungkinan itu pasti ada. Yang pertama, ijazah itu palsu. Ijazah palsu? Kalau memang bukan status palsu ya Mbak ya? Bukan. Oh bukan, beda lagi. Tuh, ijazahnya harus asli. Kemudian harus dibawa, memang harus dibawa. Dan saran saya, untuk nanti kalau sudah sampai lulus SKB, amin. Amin, kita doakan. Untuk pemberkasan, siapkan legalisirnya, cabasa, dan disertai tanggal. Legalisir ya Mbak? Itu legalisirnya kan misalkan aku udah lulus tahun kemarin, legalisir tahun kemarin itu masih boleh atau enggak? Atau yang terbaru? Untuk tahun sekarang. Oh yang terbaru, nah disiapin tuh ya guys. Ya. Terus apa lagi Mbak? Setelah itu surat keterangan dokter itu harus masih berlaku yang pertama. Surat keterangan dokter. Lebih baik kalau saya sarankan adalah surat keterangan dokter itu ya minimal, kalau nggak maksimal ya jangan lebih dari 1 bulan. Maksudnya tuh 1 bulan sebelum pemberkasan itu udah paling baik sih 2 minggu lah sebelum pemberkasan. Jadi waktu masa berkas itu tuh masih panjang. Masih berlaku gitu ya pas waktu pemberkasannya. Karena kalau memang berkas itu berkas kesehatan ya sudah tidak berlaku, itu harus mengulang lagi. Harus periksa lagi biar dapat surat itu. Oh, nah guys itu jadi masukan juga ya buat kita ya. Jadi sekarang nih selain mempersiapkan diri untuk mengikuti tes SKB yang tadi Mbak Inul bilang itu masalah kebawasluan, juga dasar-dasar kompetensi bidang yang kita lamar, tapi juga pemberkasan juga nggak kalah penting guys. Jadi kita siapkan yang pertama tadi ijazah asli pastinya Mbak ya. Iya, dan legalisir. Kemudian legalisir ijazah yang masih berlaku. Kemudian surat keterangan dokter ya Mbak ya? Iya. Ada lagi selain itu Mbak? Ada. Atau surat keterangan sehat jasmani rohani itu perlu Mbak? Iya, perlu sekali. Oh, terpisah ya Mbak? Iya, itu terpisah gitu, tidak kelompok jadi satu. Dan bukan dari puskesmas ya, harus rumah sakit pemerintah. Oh. Buat jaga-jaga aja sebenarnya itu. Surat keterangan jomblo enggak Mbak? Enggak. Oh enggak ya. Itu opsional ya Mbak ya? Iya, sebenarnya itu opsional. Oh gitu ya. Nah itu tuh. Nah Mbak Inul, ini kan teman-teman kan udah dikit lagi nih yang mau tes SKB, masih deg-degan dong ya, nungguin pengumuman aku ikut tes SKB atau enggak ya. Nah ini juga teman-teman di sini juga ada nih yang masih deg-degan nih, teman-teman Humas ini ada juga Mbak yang ikut tes tapi masih deg-degan apakah besok nextnya ikut SKB apa enggak. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa ikut tes SKB dan lulus jadi CPNS di instansi yang dilamar. Ini Mbak Inul, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman nih yang mau ikut tes SKB? Ada. Apa tuh Mbak Inul? Yang pertama, semua itu harus diawali dengan niat. Niat ya. Yang kedua, niatnya gimana Mbak Inul? Nawa itu apa gitu? Nah itu kayak paksa ya. Niat ya. Niat itu dari hati benar-benar pengen. Berarti keinginan yang kuat. Iya, keinginan yang kuat. Selanjutnya, kita tetap pantau. Sekalipun pengumuman itu belum keluar, kita usahakan kita tetap pantau seberapa nilai teman-teman. Saya pribadi saya bergabung dengan grup CPNS 2020. Oh gitu, ketika Mbak Inul ikut tes itu udah ada grup WhatsApp atau? Ya, ada ya. Pantau di situ. Kisaran nilai berapa dan kita berada di posisi yang mana? Seperti itu. Nanti kelihatan kita masuk atau enggak. Tapi optimisnya adalah masuk. Setelah itu, ya mulai cari tahu bidang kita itu apa. Dari keuangan. Oke, saya di keuangan, saya mulai cari tes CPNS 2018 keuangan tentang apa, seperti itu. Dan jangan lupa baca pemapan RB-nya, peraturan RB. Itu kita bisa bedakan jabatan apa yang kita lamar, entah itu jabatan fungsional atau jabatan pelaksana ya. Gitu ya. Karena berbeda.
Itu aja tipsnya tuh Mbak? Ya, belajar ya yang pasti ya. Belajar yang santai aja. Oh gitu, jadi buat teman-teman nih yang mau tes SKB tadi tuh Mbak Inul udah ngasih tips dan trik buat lancar SKB. Mudah-mudahan teman-teman semua yang daftar CPNS, khususnya di CPNS Bawaslu, nanti bisa lolos di Bawaslu dan ikut bergabung bersama kita di Bawaslu, khususnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Amin. Amin. Ini terakhir Mbak Inul. Ya. Setahu saya itu CPNS Bawaslu itu kan nggak langsung diplot daerah-daerah mana aja. Itu bisa tahu nggak sih Mbak Inul apakah nanti itu diposisikan berdasarkan domisilinya, apakah secara random gitu Mbak Inul? Random ya? Oh gitu, jadi kita tuh harus siap ditempatkan di mana saja? Harus, karena kita sudah tanda tangan surat pernyataan. Oh gitu ya, jadi teman-teman yang ngelamar di CPNS Bawaslu tuh harus siap-siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, karena di seluruh Indonesia juga merupakan satu keluarga Bawaslu ya Mbak Inul ya. Jadi yang pertama siapkan niat, siapkan kompetensi kamu untuk melamar di Bawaslu, dan juga siapkan mentalmu untuk ditempatkan di seluruh Indonesia yang Mbak Inul ya. Oke Mbak Inul, terima kasih nih Mbak Inul nih udah meluangkan waktunya untuk memberikan tips dan trik buat teman-teman yang melamar di CPNS Bawaslu. Nah itu aja Mbak Inul. Mungkin ada closing statement buat teman-teman. Buat teman-teman semua, semangat ya. Gitu. Aku tunggu di sini. Nggak pakai begini Mbak Inul. Oh. Guys, mungkin itu saja ya pembahasan kita mengenai persiapan SKB di CPNS Bawaslu. Jadi buat teman-teman yang sedang menunggu pengumuman, siapkan dirimu, siapkan mentalmu untuk bergabung di Bawaslu. Baik, saya Dede Setiadi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.